Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu ونجم أبيه وإخواني من الأنبياء والسنين السلام عليكم ورحمة الله أزواج الطاهرات المؤمنين ونجم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الأولياء والصالحين والشهداء والصالحين والشهداء والجمع الأمرين سيدنا الرسولين سيدنا صوفيا ونجم سيدنا علي بن الشهداء أذيل مغتبي الصلاة والسلام والسلام بربنا ثم سوسنا كتب الفاسر أمة محمد سعدي سيد حبيب الله بن سيد محمد بن علي بن أبي سلمة سيدنا والقدر محمد بن كيف ثم محمد بن سلمة سيد حسن بن سلمة وأموات المسلمين أجمعين عامة أنهم يتغشهم بغير الرحمة والمغفرة وأنهم يغفر لهم ما قدموا والإدراج الجنة وجعلنا من بركتهم وسرور من أنوارهم ونفاتهم في الدين والآخرة ونمينا في هذا المجلس من سنة الصالحين من صالحها جامع الآخرة الدنيا من الآخرة على نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم وحاجتنا في حاجتهم حاجة الدنيا والآخرة وإلى خبرتنا بمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت العلم والتعليم والتذكر التذكير والنفع للدفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة وقرب ثوابه برحمة أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال من شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأرسل بركاته في الدارين آمين. Husnul tafakkur ya. Sampai sini ya, husnul tafakkur. Kan muraqabah sudah. Wa min anwa'ihi. Wal fikru ala anwa'in katsira. Ya. Wa asrafu anwa'ihi wa afdhaluha at-tafakkuru fi af'alillah wa ayatihi wa ajaibi masnu'atihi fi ardihi wa samawatihi. Wa man ahsana at-tafakkura fi dzalika asmara lahu ziyadatul ma'rifah billah wa hiya al-iksirul akbar. Wa min anwa'ihi at-tafakkuru fi ma lillahi 'alaika minan ni'am wal ala'id diniyah wad dunyawiyah. Wa husnul tafakkur fi dzalik yasmuru ziyadatul hub lillah wa yakhussu 'ala syukri lillah ya. Jadi tafakkur ya, tafakkur itu merenungi ya, berpikir, merenung ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ya, kan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun ya. Mesti kalau Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya ya, dalam bentuk apapun, semua itu adalah merupakan satu ya bukti untuk orang-orang yang mau berpikir, yang mau dan sedang dan selalu senantiasa berpikir tentang kekuasaan Allah ya. Makanya ya, kalau seseorang itu senantiasa ya memikirkan ya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu contoh misalnya, kenapa kok kita diwajibkan sholat? Ya. Allah cuman mewajibkan kita dalam sehari 24 jam itu kita diwajibkan menyisihkan waktu ono 1 jam. Enggak ada 1 jam ya. Sholat 5 waktu itu. Ya, iku lek salate ayat surat-surat pendek ya. Langsung Allah selesai ya. Anggap semuanya kalau dirampungkan jadi satu, anggap 1 jam lah ya. Sak ndungone. Ya, itu lek sak ndungone sak wirite. Ya. 1 jam saja.
Jangan kita diberikan kebebasan untuk mencari beraktivitas yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nanti di akhirat itu ya satu sujud itu ya lebih berharga daripada dunia seisinya. Artinya apa? Ketika seseorang itu yang sisa waktu tadi itu selain dipakai untuk ibadah, dia gunakan untuk apa? Nyari keuntungan duniawi dan lain sebagainya. Ya. Ternyata hal itu tidak memberikan pertolongan untuknya di akhirat. Justru yang memberikan manfaat adalah satu sujudnya ketika di alam dunia. Ya. Seperti itu saja, ya. Kalau seseorang itu mau berpikir, ya. Kemudian kita diwajibkan sholat, ya, sehari lima waktu, ya, di dalam waktu-waktu yang tertentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasihkan nikmat, ya, setiap saat, ya, tidak di waktu tertentu, ya. Allah ngasih nikmat itu non-stop, ya. Sedangkan kita diwajibkan ibadah di dalam waktu tertentu, ya. Kalau di luar kewajiban ibadah, kita dianjurkan ya untuk memakmurkan waktu dengan ibadah, ya. Suami berzikir, ibadah yang dilakukan anggota tubuh kita, ya, seperti berzikir, lesan, baca Quran, ibadah lesan dengan mata, ibadah tangan kita, ya, membantu orang lain, ya, membantu orang-orang yang kesusahan, ibadah dengan kaki kita, ya, kita menjambung tali silaturahim, kita langkahkan kaki kita untuk di dalam kebaikan, ya, itu nanti ya, akan menjadi satu balasan, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal jazaa min jinsil amal, ya. Makanya manusia itu kenapa sih kok dianjurkan merenung, berpikir, ya, berpikir setiap saat, ya. Tadi disebutkan ya, tafakkur sa'a khairum ibadati sana, mikir, merenungkan, ya. Kita kan kalau kita kan kebanyakan apa? Merenungkan nasib diri ini sekarang dan masa depan kok koyo apa, ya. Itu. Kalau nasib masa lalu paling apa? Diratapi ya. Waduh, ternyata kok gini ya. Tapi yang dipikirkan sekarang dan masa depan. Koyo apa gitu ya. Tapi kita jarang sekali berpikir ya, kok kira-kira di akhirat aku di bagian apa, ya. Di akhirat aku selamat apa enggak? Nanti ketika aku mati lek di kubur ya apa enggak? Ya, pernah kita berpikir seperti itu. Waduh, satu kalau berpikir kuburan tok ae. Gak kerja mikirnya mati tok ae, ya. Malah menumbuhkan sifat pesimis, ya. Enggak keoptimisan. Bukan seperti itu. Maksudnya kita berpikir tentang kematian itu cek eling, ya. Cek gak apa basa kebalen apa kedeluduk, ya. Ya, kedeluduk lek golek dunya sampai lali, ya. Mana halal, mana haram, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Jumat apa? Rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, ya. Kita jadilah kalau kita seorang laki-laki itu rijalul la tulihim. Jadi golongan kaum seseorang, ya, yang walaupun mereka aktivitas duniawi tapi enggak melalaikan mereka dari tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi perdagangan, jual beli dan sebagainya tidak membuat mereka itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka justru kalau kita kadang dalam keadaan ibadah pun bisa lupa dengan Allah, ya. Salat mau rakaat kepiro ya. Wae salat iling, ya. Oh iya, utang iki gorong nyaur, ya. Wae salat justru hal-hal yang di luar salat malah masuk di dalam pikiran kita. Itu memang bisikan dari syaitan, ya. Waswisu fi sudurin nas, ya, yang meniupkan, ya, keraguan di dalam dada manusia. Makanya di dalam surat An-Nas itu kan yuwaswisu, ya. Yuwaswisu itu artinya apa? Dalam keadaan terus-menerus setan itu, ya. Dan bagaimana kita melawan rasa waswas tersebut? Ya, dengan kita melawannya dengan ibadah juga, ya. Baik ibadah itu jasadiyah, ibadah yang dilakukan anggota tubuh kita, ya, ruhaniyah, ya, hati kita, lisan kita dan lain sebagainya. Atau bil mujalasah, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul di dalam majelis
kebaikan. Ya, majelis kebaikan apapun itu. Ya, makanya ya di dalam kita itu ikut majelis ya, maupun majelis taklim ya, majelis maulid ya, majelis-majelis kebaikan, kita patut bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ketika kita diciptakan ya, di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah ya, ketika kita diciptakan, ruh kita diciptakan dulu itu, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang menjawab bala. Iya. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ruh semua manusia ya, menciptakan ruh semua umat manusia yang hidup dari zaman Allah menciptakan manusia pertama kali sampai nanti ya, manusia yang paling akhir dari kiamat itu diciptakan dalam keadaan umur yang sama ya. Jadi ruhnya lah maksudnya ya, ruhnya ya, semuanya dalam deretan yang sama ya. Makanya di dalam Al-Quran apa wa ita'adzan rabbukum alastu birabbikum qalu bala ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengambil janji ya kepada semua ya Bani Adam, manusia, ketika Allah menciptakan mereka. Ini Yasin apa? Alam ahad ilaikum ya Bani Adama alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam ya. Ketika ruh kita diciptakan bareng-bareng ya. Jadi ruhnya Alif sama ruhnya orang tuanya itu seumuran semua. Ruh kita sama ruh Nabi Adam kita diciptakan seumur. Ya. Tapi ada satu ruh yang paling bercahaya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mensaksikan, mengambil sumpah kepada Bani Adam, ya, alastu birabbikum ya, qalu bala, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua saat itu semua manusia ya, bareng-bareng jawab qalu bala. Dan sing paling banter, paling nyaring jawab bala, paling dekat yang jawab bala siapa? Ruhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling bercahaya. Ya. Setelah itu muncul cahaya yang lain di belakangnya. Ya. Siapa itu? Para sahabat. Ya. Kemudian cahaya-cahaya yang lain. Ya. Cahaya-cahaya yang lain. Tapi ono roh iku sing jawab bala iku ambek aras-arasen. Bala. Ya. Ada roh sing jawab bala ya. Iku ambek ya. Ya. dengan ngadep belakangi. Ya. Ada roh itu yang jawab bala dengan cahaya sing tidak terlalu terang. Ya, ada yang tidak jawab sama sekali. Ada yang tidak jawab sama sekali. Yang tidak jawab sama sekali yaitu adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Nah. Sedangkan yang jawab bala ya itu nanti dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan, setiap cahaya ini ngelumpuk kabeh. Ya. Ngelumpuk semua jadi satu. Ya. Maka kita patut bersyukur. Kita hidup di dunia, ya kok ketemu majelis ini. Senang dengan majelis ini, baik majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, majelis dan sebagainya. Kok senang kumpul ambek wong sing api-api. Kok senang kumpul dengan para ulama, para habaib. Ya, orang-orang yang mulia. Kok senang hati kita hadir di majelis itu? Berarti saat roh kita diciptakan, kita tuh cedek dengan kanjeng Nabi. Ya, maka tugas kita bagaimana menjaga cahaya iki gak sampai pedot, gak sampai mati. Ya, salah satu di antara supaya cahaya tidak sampai mati apa? Dengan memperbanyak baca sholawat. Ya. Murub. Tapi lek yo syaratnya sholawat lek semakin terang. Sholawat bareng-bareng, ajak orang lain bersolawat. Ya. Nanti di hari kiamat pun juga sama. Ya.
Kanjeng Nabi ku ngeri umat gampang, sing akeh salat sapa. Hanya cahaya sing paling terang. Ya, yaitu nanti yang dekat dengan kanjeng Nabi. Ya, makanya ya kita berpikir sedikit saja. Tafakkur sa'a khairu min ibadati sana. Berpikir merenung 1 jam saja lebih baik daripada ibadah satu tahun. Kenapa? Ya, dengan kita merenung, ya, kudu merenung, gak mikir apa-apa, mikir dunia. Beda, maksudnya merenungi sing urusan akhirat lebih ya, kudu merenung sing urusan dunia lho ya, mikir utang kapan orang lunasi ya, ya rokok entek sak pak ya, kopi ini wis kari ledak itu ya, utangnya tapi gak entek ya, ya apa, tapi tetap yang seperti itu tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Kita kesusahan ya, kesusahan seseorang baik susah di dalam badannya ya, susah fisiknya, lelah fisiknya, lelah pikirannya di dalam mencari maisha, mencari rezeki yang halal, itu dapat menghapus dosa ya, dapat menghapus dosa ya. Tapi ojo ndonga ngene, ya Allah, lek ngono aku dadekno susah terus cek dosaku kalong. Ojo, ya iya. Iso kita kan ini golek rezeki sing lancar sing barokah ya. Kan wis eling rumus ya. Eling rumus eling live rumus live. Ya Allah, kula lek jenengan paringi sugih, kula tambah seneng ten Kanjeng Nabi engko. Lek diparingi sugih, kula gampang ten Mekah Madinah ya. Gampang bantu sing orang susah ya. Maka jadikanlah, berikan aku rezeki yang mana rezeki itu ya tidak menambahkan apapun kecuali dekat dengan Allah ya. Jadi ketika Allah ngasih kita rezeki sudah dalam keadaan siap ya. Lek bosone Alwi cari sesuai SOP, sesuai alur ya. Oleh rezeki ini alirnya yang di ya, untuk perkara yang baik ya, itu ya. Makanya lebih baik daripada ibadah satu tahun. Karena apa? Ibadah setahun ya, ibadah setahun tapi gak ada mikir ya, pokoknya wis gawe menggugurkan kewajiban ya, maka dia akan merasa sombong dengan ibadahnya tersebut ya. Oleh ngono berarti gak usah ibadah saja, salah ya. Justru semakin seseorang itu tafakur, dia banyak bertafakur, maka dia semakin hati-hati ya, maka dia akan semakin hati-hati ya. Makanya disebutkan ya, la ibadata katafakur ya. Sayyidina Ali, Imam ahli tasawuf ya, la ibadata katafakur. Enggak ono tingkatan ibadah iku ya yang kualitasnya itu seperti ibadah orang yang tafakur ya, merenungkan ya dirinya, merenungkan kekuasaan Allah. Nanti ada pembahasan di sini ya. Makanya wal fikru kudu fikri ya, wal fikru ya. Ya. Berpikir itu ya banyak sekali macamnya ya. Yang paling afdol at-tafakkuru fi af'alillahi wa ayatihi. Wih, saya gak ngantuk. Jadi merenungkan, saya sudah lupa. Sudah ini. Kalau adik kok nggak bubuk, kok adik si panas ini. Coba itu Daud sama David. Jangan si panas nak. Nanti ya, nanti dibuatkan sendiri adik. Ya. Si panas, masih panas. Masih panas, nunggu dingin dulu ya. Jaluk kopi. Rokok bisa. Itu loh, sama Be, diambil sama Be. Lu itu loh,
Ini sih panas ini. Ini masih panas ini. Jadi merenungkan ya kekuasaan Allah dan juga tanda-tandanya. Ya. Karena orang yang gak tafakur itu dadi niku ya ateis nanti. Ya. Menganggap segala sesuatu ini terjadi secara kebetulan. Ya kok sing rapi saiki iku ya. Apa? Ilmiah ya. Ilmiah tapi sumbernya nang prasangka dirinya sendiri ya. Tidak mau bersumber dari kitab ya, nggak mau bersumber dari syariat karena nggak masuk akal, nggak bisa ya, nggak bisa ditakar dengan ya sesuatu kudu masuk akal kabeh, nggak bisa ya, masuk akal tapi disertai dengan keimanan ya, ya yang gaib ini butuhnya dengan iman ya, ditakar pakai akal semua ya, tidak ada yang bimbing ya, gak guru nih ya, akhirnya berpikir dengan pikirannya sendiri ya, hati-hati dengan seperti itu ya. Kemudian ya tafakur fi af'alillah wa ayati, contoh misal ya, Gusti Allah itu lapo sih kok ndadekno nyamuk, padahal nyamuk iki ya ono faedah ini ndak, nyamuk ini ada manfaatnya ndak, hewan nyamuk ini ya, kalau dipikir ya, padahal nyamuk ini tugasnya nyedot getih, nyebarno penyakit DP ya, tapi lek mau berpikir ya jadi nih Hilmi ya, enggak tak, nyamuk itu ono manfaatnya, lek kan nyamuk kan pabrik Baygon ya, pabrik autan kan ya, kalau sing basmi serangga, lek kan nyamuk ya, Gusti Allah nanti ngasih rezeki sama golongan cecek hewan melata iki, rezekine teko apa ya, cecek kate mangan segomu yo, sego rawon yo gak nyocok sih ya, terus ditulis kabeh nyamuk itu ditulis ya, mama minta batin fil ardi ila allahi rizquha ya, semua hewan melata ya di bumi ini sudah ditulis sama Allah rezekinya ya, dabah hewan sing melata, apa mana hewan sing kaki ini dua, siapa itu manusia ya. Bisa kan mengatakan al insan hayawanun natik ya, manusia itu adalah hewan yang berbicara ya, walaupun ini ya ungkapannya seorang filosof ya, walaupun ya ada yang boleh setuju atau tidak ya, dengan manusia itu juga memang termasuk hewan, tapi beda kalau manusia ini hewan ya, jenis hewan yang lebih berakal, walaupun dalam realitanya ya manusia adalah hewan yang berada di rantai makanan paling tinggi ya, benar ya, opo ae dipangan ya, sapi sak belung-belungi dipangan ya, aspal dipangan ya, beton dipangan ya, jadi ini ojo beton konco ae dipangan kok ya, itulah manusia ya. Coba kita merenung gak ngono tok, atau misal ya Allah ya tangi turu ya, awak kok sehat kabeh ya, terus mang turu mang kok iso ya awakku molak-malik ya, aku kok iso ambaan dengan lancar ya, gak iso diatur ritmene ya, iso ngoro ya, padahal kita dalam keadaan tidak sadar kok bisa aliran udara ini masuk dengan dan keluar dengan sempurna ya, kita dalam keadaan tidur, padahal ya Allah maha mampu untuk menjadikan kita ketika tidur irungnya langsung kesumpet ya, langsung gak iso nafas, bisa kan ya, atau ketika kita tidur kadang dalam posisi yang sama, tapi kenapa kok tidak menjadikan setiap kita tidur dalam posisi yang sama, anggota tubuh kita kalau sing kram pernah ya, mungkin kita pernah tidur kram mungkin 1, 2, 3 kali ya paling lek mari futsal ya Olivia ya, awas numplek ki alamat turu jam 11 iki ini iki
disedot. Kayak Alwi loh. Kayak Alwi lek minum. Ya. Itu tok ya. Misalnya contoh berpikir di dalam bagaimana ya af'alillah wa ayati. Kemudian wa ajaibi masnu'atihi fi ardihi wa samawatihi. Ya. Bagaimana indahnya ya kekuasaan Allah di dalam ciptaannya. Baik di bumi dan juga di langit. Ya. Allah menciptakan gunung. Di bawah gunung itu apa? Apa di bawah gunung itu? Lava. Api sing paling panas. Ya, tapi kok katanya api di bawah gunung. Tapi ndukurnya kok gak umum, Liv. Justru ndukurnya malah subur. Yo. Ya, malah subur. Pasirnya kok gak panas. Jari nih sore gunung itu api. Padahal kan logikanya ya, kalau kita masak ya, kompornya ini sore ndukurnya umum. Ya, pancinya diudai panas. Bagaimana Allah mengatur itu semua. Ya. Dan gunung itu akan meletus saat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tak wis. Ya. Itu salah satu bentuk kekuasaan Allah. Ya. Fi ardihi wa samawatihi. Terus juga ya, Allah menciptakan golongan manusia, masyarakat yang mereka itu ada di pesisir laut, pesisir pantai. Ya, rezeki ini harus dikai pisan. Rata-rata apa? Nelayan. Ya. Allah juga ngasih rezeki sama mereka yang ono di gunung. Ya. Allah ngasih rezeki berupa tanaman. Profesi mereka sebagai apa? Petani. Ya. Tapi ono sing gak di gunung, gak di laut. Di tengah kota. Tapi kalau rezeki ini ya nang laut, kalau rezeki ini nang gunung. Ya, apa wi? Tengkulak. Ya. Allah juga bisa ngatur rezeki itu sampai sama kita. Ya. Alwi sidik buring. Gak tau ketok laut blas. Ya. Tapi iso rezeki ini wak pindang sampai nang ini alwi. Ya, itu kan Allah sudah ngatur ditulis. Ya. Alife ndek ini Semeru. Ya. Bis tulis tulang rusuk ndek Singosari. Ketemu. Ya. Lutfi ini ndek Dieng. Ya, tulang rusuk ndek gini jedok. Ya, bis ditulis. Ya. Bis tulis ke atas tuh, ya. Alwi ini ndek boring, tulang rusuk ini di. Padha muringe. Jodipan ya. Ali ndek jodipan. Tulang rusuk ini ndek boring. Ya. Apa lek jari ilmu apa ini? Ya. Asam di gunung, garam di lautan. Bertemu jadi satu ndek ngene sop-sopannya. Ya. Jadi itu bentuk kekuasaan Allah ya. Oh, oleh di Shopee. Ya. Habis aku ini. Fi ardihi wa samawatihi ya. Di bumi dan juga di langit ya. Di langit contohnya apa? Contoh kekuasaan Allah di langit apa contohnya? Burung. Burung apa itu? Burung apa tuh, Man? Burung. Di surat Tabarak ya apa? Di surat Tabarak. Yang Allah mengisahkan bagaimana Allah kasih kekuasaan kepada burung itu bisa terbang. Aku mau minum. Yang mana? Ini. Itu. Ini habis tinggal ada itu. Itu. Yang ini. Ini sama ini. Oh, ini ditambahi air. Loh, gak enak kata Alwi. Gak enak. Loh, minta sama Alif dikit aja. Dikit segini aja ya. Alif segini dikit ya. Nyoba. Dikit lah inta ya apa? Kita
Iku lho lek lagu TikTok iku lho live. Ana kitla enta iku lho. Heeh. Kamu dikit-dikit kok minta, kamu dikit-dikit kok minta gitu jane. Kami tuh kayak jamaah. Kayak jamaah. Wa tayru sofat. Ya. Kami itu loh. Awalam yaril tayri faquna. Kami itu loh. Ya. Ya wa yakbitna ya. Nggak, apa mereka enggak ngelihat di atas langit itu burung itu terbang. Ya. Kadang enggak ngepekan sayapnya tapi iso anteng di langit gitu. Ya. Itu kan bentuk kekuasaan Allah. Ya. Mumpul kadek ngepak mekelung ini, tapi bisa tenang di atas. Ya. Ada burung juga mereka terbang di langit, tapi rezekinya di jero laut. Ya. Langsung meluncur, kayak keluar. Ya. Metu nang jaba, wis nggawa nyakot iwa. Ya, itu bentuk salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki. Ya. Itu contoh-contoh kecil. Ya. Kemudian waman ahsana tafakkura fi dzalika asmarahu li ziyadatul ma'rifah billah ya. Dan barang siapa ya yang dia itu berusaha sebaik mungkin ya mencari sebab-sebab tafakur di dalam kekuasaan Allah, maka dia akan tambah ya pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin orang itu ya mentafakuri, merenungi ya segala ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh gampangnya ya. Ketika dia mau melakukan perbuatan maksiat. Ya. Mau melakukan perbuatan maksiat. Dia ingat tangan niki ya adalah amanah dari Allah ya. Engko suatu saat ya aku dikei nikmat tangan niki. Ya, ternyata tangan ini tak buat untuk melakukan perbuatan dosa. Engko lek nikmat dicabut ya apa? Ya. Menurut tanganku dikei loro. Ya, atau tangannya murmur kecelakaan, murmur putus diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya dia tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kalau dalam syariat apa? Idza kunta fi ni'matin far'aha. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ya, kalau kamu dapat nikmat, jaga nikmat tersebut. Ya. Dapat nikmat itu dijaga dengan berusaha menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena perbuatan maksiat itu dapat menghilangkan nikmat. Menghilangkan apa? Bisa menghilangkan nikmat itu langsung dientek nobles bisa. Bisa menghilangkan nikmat itu enggak ada barokahnya sama sekali. Ya. Dikei dunya sak pirang-pirang tapi kan enggak nggawa barokah. Ya, disuntik sak pirang-pirang. Ya. Bikin apa jabat iki sik kurang ya. Wis jabatane entek anake dikekno ya. Lek jabatane entek mantune digolekno jabatan ya. Sebegitunya ya kono itu ya. Jadi ya sampai roise golekno kerjaan gawe anak ya kita butuh orang dalam berarti. Ya. Itu karena apa ya? Karena ya itu ya at-tama ya tamak terhadap dunia ya. Makanya kalau kita itu ya ndonga juga mang ya Allah ya kasih aku rezeki sing akeh tapi jangan jadikan aku hamba sing tomak, hamba sing tamak ya. Kasih aku nikmat ya Allah, maka ma'an amta alaina fazid, sebagaimana engkau kasih aku nikmat ya Rabb, tambahkanlah, masih tambah berkahi ya. Tambahi nikmati juga ditambahi berkahnya. Maka ma'an amta ya fabarik ya. Ketika engkau kasih nikmat sama kami, berkahono. Kama barok ta ba'dim. Ya. Lek nikmat terus jenengan berkahi ya. Maka langgengkanlah nikmat tersebut. Tuh, mana? Ya. Mana? Ambillah Om Daud. Om Daud ambil lagi. Itu loh, Pak David ambil loh Pak David ya. Itu keluar sini. Tempatnya pocong kemarin itu loh, sing adik ada pocong kayak kepala kambing itu. Sini yang adik lihat kemarin.
Iya, bilang ke Om Alwi. Ya. Ya, ada pocong kepala kambing itu loh, jangan. Jadi itu, ya. Kemudian fit lanjutannya wa min anwa'ihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'ihi at-tafakkur wal ala'i diniyati wa dunyawiyati. Bidzalika yasmuru ziyadatul hubbi lillahi wa yahussu ala syukri lillahi. Ya, ini ya. Kemudian yang kedua. Ya. Contoh merenung tafakur dengan apa yang Allah karuniakan sama kita. Ya, contoh nikmat. Ya. Wal ala'i diniyah wa dunyawiyah. Baik itu nikmat, ya, nikmat ibadah, nikmat taat, ya, atau nikmat duniawi. Contoh misal, ya, kita dikasih nikmat iso istiqomah menjaga kewajiban. Patut bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ya. Kau jadikan aku itu kasih gampang di dalam menjalankan ketaatan. Ya Allah, ya, jangan jadikan aku ini, ya, yang orang sing istiqomah dalam ketaatan ini jangan jadikan sombong. Ya, karena semakin menyadari, ya Allah, karena sing menjadikan kita itu taat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada yang menggerakkan kita di dalam kebaikan kecuali atas inayah riayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga sama, ya, ketika lisan kita itu mudah mengucap sholawat kepada Kanjeng Nabi, itu adalah bukti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah menginginkan, ya, bahwa kita itu dekat dengan Kanjeng Nabi. Allah menginginkan cahaya yang, ya, yang Allah ciptakan. Ketika ruh kita itu diciptakan, cahaya itu ada, cahaya itu gak padam. Ya, makanya, ya, sholawat kepada Kanjeng Nabi itu akan menambahkan cahaya. Maksudnya apa? Cahaya adalah ketika kita hidup di dunia, cahaya di alam kubur, dan juga cahaya ketika nanti di hari kiamat. Ya, kan gak angel-angel dino kiamat. Miliaran, triliunan manusia, ya, dari zamane Nabi Adam, ya, sampai zamane, ya, keturunan Nabi Adam sing terakhir, ya, keturunan Nabi Adam sing terakhir, ya, nasabnya jelas, yo, DNA nu jelas, ya, ada kitab sejaman, ya, ya, haplogrupnya jelas, ya. Si keturunan Nabi Adam sing terakhir, ya, apa gini ketok dengan Kanjeng Nabi. Ayo coba kita bayangkan, ya, kita aja di dalam misal acara, ya, di dalam acara tablik akbar, ya, ada seorang ulama atau kiai yang kita cintai, yang kita kepingin ketemu, ya, kita hadir karena kepingin ketemu, ya, kira-kira bisa, jangan jauh-jauh wes, ya, si Habib Umar bin Hafid, ya, Sidoarjo stadion ngono, iso ndak kita salaman, ya, dari jauh, ya, kecuali orang-orang VIP, ya, dan itu nanti juga di hari kiamat ya seperti itu gambarannya itu, ya, kalau kita wis biasa-biasa saja, gak peduli, ya, ya kita nanti ya ikut masuk, tapi bontel, ya, urutan yang terakhir. Tapi semakin sering kita baca sholawat, semakin cahaya itu ketok, ya, cahaya itu kan menarik cahaya yang lain, ya, ditarik satu sama lain, nanti digumulkan jadi satu, ya, itu salah satu di antaranya, ya, ala idiniyah wa dunyawiyah. Makanya kita bersyukur kasih nikmat bisa taat itu patut bersyukur. Juga nikmat dijadikan umat Kanjeng Nabi juga patut bersyukur, ya. Kemudian itu salah satu di antaranya nikmat ibadah, ya. Kemudian nikmat dunia, ya, nikmat dunia itu semacam-macam, ya. Tapi kalau kita pokoknya nikmat PC, ya, nggak oleh PC akeh baru alhamdulillah, ya, oleh duit akeh alhamdulillah, ya. Tapi oleh nikmat dikai sehat, ya, ketemu dengan
konco-konco sing apik, gak tahu ngomong alhamdulillah. Ya, dikasih ya, urusan lancar, lali biasa. Ya, dikasih pekerjaan yang lancar, biasa. Baru ketika dalam kesulitan baru iling. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Itu memang sifat manusia. Ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa yaqulu rabbi ahanan. Ya Allah, aku wong sing paling apes. Kok ono wong sing paling susah. Ya. Terus lanjutin apa? Wa ammal insanu idza ya. Qadara rizqa fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Dikek rezeki sing lancar. Ya. Dikek sing lancar. Ya. Jabatan waduh semasuk kabeh. Aku dimulyakno ambek Gusti Allah. Ya. Ana wong sing mulya kaya aku iki. Ya, tapi lali. Tapi lali ambek ibadah. Ya. Makanya kadang Allah Subhanahu wa taala itu ngasih, ya, ngasih rezeki. Ya. Itu Allah Maha tahu dengan hamba tersebut. Mau di mana? Dimasukno sini ya. Ya. Ada kalanya Allah ngasih rezeki, iki lek dikei kayak duit akeh, engko tambah ado to ke aku. Ya wis tak kei rezeki sing biasa-biasa ae. Gini. Kayak gitu. Ya Allah. Kayak gitu. Oh, gini ya. Oh, gini, is. Kayak Pak Tentara. Oh, tahu mbok Pak Tentara bawa pistol lah. Iki Pak Tentara iki. Iki Pak Tentara. Oh, ini lho Pak Tentara. Ini lho Pak Tentara. Ini Pak Tentara, tentarane Gusti Allah. Tentarane Kanjeng Nabi ini. Dua Pak. Iya, tua. Dua. Heeh. Banget. Ya. Ada kalanya juga orang itu oleh tak kayak isoge, ya, dikei isoge tambah cedek, tapi dikei melarat, melehat. Oh, sing ngetek isoge ae. Ya. Apa ndonga ngono ae? Ya apa aku kayak ono soge tapi sing sogene iku enggak aku cedek dan panjenengan ya Rabb. No. Ya. Makanya doa itu kita minta apapun tambahi ya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya, kasih nikmat tapi nikmat itu membawa kebaikan ya dan menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan zahir batin. Ya. Ora wong njaluk ya Allah aku njaluk sugih diijabahi sama Allah dikasih kaya. Tapi gak njaluk sehat. Ya. Dikasih sugih semuge tapi stroke. Ya, kena ginjal dan penyakit kronis yang lain sebagainya. Sehingga harus setiap seminggu sekali harus cuci darah. Ya, setiap seminggu sekali harus ya periksa ini. Ya, periksa ini yang ini Singapura ya. Singapura apa sih ngechat? Dwe entek ya. Gawe berobat. Ya, dikai sugih. Ya, anake dicukupi kabeh. Wis njaluk apa ya iku ndak jelas. Ya, dikai apik. Tapi anake sing siji kena kasus penipuan. Ya, mlebu penjara. Sing siji kena narkoba. Ya, sing siji kena kasus judi online dan lain sebagainya. Yaitu kekayaan tapi tidak membawa keberkahan. Ya. Kemudian wa husnul tafakkur fi dzalik, kalau kita itu mau merenung tafakur, ya Allah kasih nikmat ini, kasih alhamdulillah, maka akan kita itu tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga misalnya, duh kok aku ndonga gorong diijabahi, tapi ndelok wong iku biasa-biasa ae digawe sugih mbek Gusti Allah ya. Wah Gusti Allah ki ndak adil iki. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasihkan orang itu tapi ngambil nikmat dari orang, ada diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencegah belum memberikan apa yang kita minta karena Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Ya, kita perlu gitu Allah harap akan numbuh rasa
cinta sama Allah, ya Allah, akhirnya muncul, ya pun Gusti, sakarsa panjenengan, pokoknya sing saya tok wis ya. Kan muncul gitu ya. Tapi lek gak pernah tafakur, ya, gak pernah merenung, sing direnungno, yang direnungi cuman bagaimana aku iso dadi wong sukses, wong apik, ya, untuk disegani wong pokoknya harta, tahta dan jabatan, kutuk wanita ya. Ya, harta, tahta dan lain sebagainya wis. Ya. Sing diwikirna itu tok urusan dunia, ya. Kemudian ya wa yakhussu 'ala syukri lillah. Kalau orang itu semakin banyak tafakur tentang nikmat Allah akan mendapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terus Rif, anta tafakkaro min anwa'ihi an tafakkara fi adimi haqqillahi alaih. Aku tadi taksiri ta'amil Qiyami. bi huquqi. Ini ya yang ketiga. Tafakur ya, merenungkan betapa besar ya hak Allah kepada kita. Ya. Betapa besar hak Allah kepada kita. Itu tadi Allah ngasih nikmat gak pernah putus. Ya. Kalau Allah putus kasih nikmat berarti orang itu sudah mati. Ya. Karena dia nikmat kubur ya atau siksa kubur itu tok pilihannya. Tapi selama kita masih hidup, Allah tidak pernah putus kasih ini nikmat. Ya, tetapi ya kita merenungi juga Allah kasih nikmat sama saya tidak pernah putus, tapi aku hubungan dengan Allah kok sering putus. Ya, baqasri taksirika anil qiyam bi huquqi rububiyyati. Tapi kita banyak kekurangan di dalam menjalankan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah kasih nikmat tapi ibadahku kok sik kurang, ya. Saya banyak lalai, ya, masih banyak penyakit hati, ya. Hati kita masih dirasuki berbagai macam penyakit, sombong, kibir, ya, hasud, iri, dengki dan lain sebagainya. Ya. Kemudian wa husnul tafakkuri wa husnul tafakkuri fi dzalika ikthirul khaufa wal khasyah wal haya'a min Allah ta'ala wa yub'atsu ala tashmiri wal jiddi fi ta'atihi wa iqamati haqqihi lillah. Nah, ini ya. Kalau yang pertama, ya. Berpikir tentang ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini akan tumbuh ya di dalam hati kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, ya, kita tafakur merenungi betapa tidak terhitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga sama kita, ya. Kalau kita bisa merenungi tafakur dengan nikmat tersebut akan menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tafakur merenungi bagaimana ya betapa besar nikmat Allah sama kita, tapi kita dibarengi dengan betapa kurangnya kita di dalam menjalankan ya hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang itu mau merenung dengan baik di dalam yang nomor 3 ini, akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, wedi. Haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan orang-orang soleh itu macam-macam. Ya. Ada orang yang soleh yang ditanya, "Saman kok gak tahu ndonga nang ngene Gusti Allah?" Ya. Aku izin katanya njaluk nang Gusti Allah. Sedangkan Allah kasih nikmat sama saya, gak pernah putus, dan saya ibadah kepadanya banyak kekurangannya. Aku izin katanya ndonga, ya. Tapi ojo niru sing iki. Ini mereka tingkatannya beda, ya. Ya, ojo ya hanu, kita wis ndonga wis bismillah, ya. Karena doa itu adalah otak daripada ibadah. Doa mukhul ibadah.
kita tidak bisa dekat dengan Allah SWT dengan ibadah sholat, dengan ibadah niru orang soleh, maka kita dekat dengan Allah SWT dengan ibadah doa. Karena setiap dari kita pasti butuh yang namanya doa. Orang kaya, miskin, ya, orang miskin ndonga ya Allah, njaluk dikei sugih. Sing sugih ndonga njaluk dilanggengno kekayaan, tapi sing njaluk ditambah meneh. Ya kan? Ya. Yang saling menyayangi, njaluk ndonga nang Gusti Allah, dijaga rasa kasih sayang tersebut. Ya. Yang anak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesuksesan. Ya, gak diberikan kesuksesan toh, diberikan kesuksesan wong tuanya juga ikut merasakan kepada senang dengan kebahagiaan anaknya. Orang tua juga sama, doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan umur panjang, anaknya juga diberikan umur panjang, anaknya berhasil barokah kabeh. Ya, semua punya doanya masing-masing, ya. Dan dari doa ini adalah jalan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama itu, ada seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika zaman kok doa terus sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Zaman kok tidak pernah berhenti, iya, ya. Selama saya doa, kemudian salah satu doa saya itu saya minta sama Allah, ya Allah, janganlah engkau cabut nikmat munajat kepadamu ini. Ya. Ada satunya lagi, ya, ada satunya lagi yang terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kayak ujian terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama, ya, jadi ini levelnya bodoh ya. Levelnya bodoh-bodoh wali ini, ya. Tapi beda. Kamu kenapa tidak minta sama Allah, ya? Cek ujianmu ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak, karena saya minta sama Allah, tidak dikasih musibah ini, aku semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Aku tambah ngalem, ya. Tambah nemen ndonga nang Gusti Allah, ya. Tapi ojo njaluk sing nomor iki, sing aku kuat kok tambah nawang. Ya. Si kita apa tadi? Ya. Kita golongan sing apa? Dikek nikmat tapi tetap istiqomah ndonga, ya. Njaluk sing penak-penak tok wis umat Kanjeng Nabi sing, ya. Sing golongan terakhir iki njaluk sing penak-penak tok, tapi olehne akeh. Ya enggak apa-apa kita bangun hubungan cinta dengan Allah dengan rasa senang. Ya. Kemudian wajib ala tasmir wal jid fi taati wa iqamati haqqihi ta'ala, akan membangkitkan, ya, kita itu istiqomah sregep di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban maksudnya. Kemudian wa min anwa'ihi ومن أنواعه التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وكثرة أقدارها وأشغالها. Lah ini ya. Wa min anwa'ihi, ya. Ya. Kemudian contohnya tafakur, ya. Contohnya tafakur yaitu mikirno dunya, ya, tapi gak mikirno dunya, ya. Maksudnya apa? Merenungkan tentang urusan dunia ini tapi juga wasurati zawaliha. Dunia itu hanya sementara, cepet hilang. Wa kasrati aqdariha wa ashghaliha, begitu banyak, ya, tipu dayanya dan juga sesuatu yang membuat seseorang itu repot dengan dunia. Ini loh, ya. Contoh misalnya, ya, kita lihat ketemu orang, ya, sekaya apapun orang itu, nikmat itu juga nggak akan langgeng. Ya, sak sugine apa wong iku lek wis wae mati ya dunyane gak digawa mati. Gawe rebutan ambek anak-anake. Ya, kecuali kalau dunia tersebut, nikmat tersebut dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan, disedekahkan, dibuat untuk bantu orang-orang yang kesusahan. Akan timbul sedekah jariyah. Ya. Makanya kalau kita itu melihat misalnya ada orang, ya, oleh nikmat, wah, iso ngene ya. Innal aisha illa aishal akhirah, ya. Tidak ada kehidupan di kehidupan akhirat. Ya. Sesusah apapun manusia di dunia ini itu juga tidak akan lama. Ya. Sekaya, senikmat apapun manusia di alam dunia juga nggak akan lama. Ya, Mufid lagu Mufid. Dunia hanya sementara, akhirat untuk selamanya. Apa Mir Samir lagu ini Mir?
Orang kaya mati, orang miskin mati ya. Raja-raja mati. Apa nyanyi loh ya. Ya, orang kaya mati ya. Pokoknya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati ya. Seberapa besar pun ya. Seberapa megah kekuasaan raja tersebut, tiba saatnya dia akan mati ya. Nabi Sulaiman ya kan, Allah kasih ibarat sama kita umat Kanjeng Nabi. Nabi Sulaiman sak mono sugih ya, segitu kayanya ya, nggak ada kekuasaan yang diberikan ya setelah Nabi Sulaiman ya. Ya apa di Quran itu, mulkan la yambaghi li ahadin mim ba'di. Ya Allah kasih aku nikmat kekuasaan yang mana kekuasaan ini orang setelahku nggak akan ya, kalau sing oleh nikmat kok gini ya, nggak akan dapat nikmat yang seperti ini. Tapi di akhir usianya Nabi Sulaiman ya wafat dalam keadaan berdiri ya, berdiri megang tongkat ya. Jadi ngawasi ya bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia itu yang membangun ya, yang membangun kerajaan ya atas perintah Nabi Sulaiman ya. Ternyata namanya tongkat ya, kalau sudah rapuh dimakan rayap. Tapi ternyata setelah tongkat itu ya, kan Nabi jasadnya para anbiya itu tidak akan hancur ya. Betul lek jasadnya menungso ya. Masuk jasadnya menungso biasa mati ngadeg ya. Oleh 3 dina wis batang wis ketok. Tapi ini Nabi ya, jasadnya utuh ya, ndak akan hancur. Jadi para jin gak harus tahu setelah tongkat itu dimakan rayap hancur, Nabi Sulaiman, jasadnya Nabi Sulaiman terjatuh ya. Akhirnya para jin sadar, oh ternyata kita itu selama ini bekerja sia-sia. Akhirnya buyar kafe anak buah jin-jin itu ya. Sedangkan orang-orang kaumnya rakyat kita beriman tetap beriman. Ini satu isyarat ya, satu isyarat ibro buat kita. Sekaya apapun manusia itu ketika mati sudah selesai ya. Bahkan ya ketika dilihatkan ya kekayaan Nabi Sulaiman seperti itu ya, Kanjeng Nabi pun sebenarnya mudah ya. Rasulullah itu mau ya, bumi itu ngetokno kabeh mas-masani. Tapi Rasulullah enggak mau ya, enggak mau. Bukan itu yang dicari sama Kanjeng Nabi ya. Sampai Rasulullah itu tidur dalam keadaan ya beralaskan pelepah kurma ya. Lagi ini paling elek beralaskan karpet ambek matras ya sih enak ya. Kadek turun sih tambah bantalan meneh ya. Rasulullah ya tidur beralaskan pelepah kurma, lek tangi ngecap ya, lek tangi ngecap iki nih, tangi ngecap di bantale ono petahe kalau kita ya. Padahal kalau Kanjeng Nabi itu mau diangkat semua itu ya, bumi ku siap ya. Bahkan kalau di dalam riwayat itu kan ya, jadi yang dilewati Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ya, yang dilewati Kanjeng Nabi, rute yang dilewati sama Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu jadi tanah yang berkah ya. Yang dilewati Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj digali ternyata ada permata ngono emas ya. Banyak Freeport itu paling ya diliwati buruk kayak Kanjeng Nabi ya. Makanya sampai gawe rebutan. Berapa kali diperpanjang berapa? 200 tahun ya. Ya, kontraknya diperpanjang 200 tahun ya. Iku sampai anak putune mati sih ngono iku ya. Anak putune Raja Jawa mati ya. Cicite meneh ya. Jadi si Etes iku duwe buyut, duwe cicit ya. Iku kontraknya sih durung mari. Ya, Raja Jawa. Jadi seperti itu ya. Makanya kalau kita ngeliat orang itu sekaya apapun ya, kok lewat mati ya mati ya. Tapi kalau kita ngelihat ya, misalnya kita ngelihat ada orang kaya kayak juga kok gini, kita doa dalam hati, ya Allah ya, berikan aku nikmat yang seperti itu,
tapi jadikan nikmat tersebut membuat aku dekat denganmu. Ya Allah, aku kepingin deh orang itu penghasilannya per jamnya 100 juta. Per jamnya loh, Wi. Ya. Untuk bulanannya per jamnya 100 juta ya. Saya pengen nikmat itu, tapi nikmat itu membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, Itu mana? di belakang tanya cari ono ya. Fikri, Emang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnul tafakkuri fi dzalika yusmiru zuhda zuhda fit dunya fi dunya wa tajafi anha anha wa qillatan wa qillatar raghbati fiha. rahmatiyah. Ya. Kemudian kalau orang itu mau merenungkan bahwa dunia itu cuma sementara, ya, tidak langgeng, maka kan muncul dalam hatinya itu nggak terlalu peduli dengan dunia. Maksudnya nggak rakus, jadi dia nyari ala kadarnya, sekedar untuk kebutuhan. Maksudnya nggak menggebu-gebu, ya, nggak terlalu kedunyan, gitu loh maksudnya. Ya, kemudian hil wa min anwa'ihi ومن أنواعه التفكر في الآخرة وبقائها وصفاء نعيمها ودوام لذاتها وسرورها فحسن التفكر في ذلك يأمر بإنكار الآخرة وكثرة الرغبة فيها وتشمير في العمل لها. Nah, ini yang terakhir, wa min anwa'i tafakkur fil akhirah wa baqaiha. Ya, mikirno akhirat, kemudian betapa kekalnya nanti di akhirat ini. Ya, kita hidup di dunia paling cuma 60 tahun. Ya, kalau dikasih umur 60 tahun. Kalau jatahnya cuma 30 tahun, 20 tahun, ya, cukup enggak bekal itu. Ya. Kalaupun seseorang itu wis anggap 60 tahun ibadah, ya, gak pedot. Tapi dia masih ada hak terhadap sesama manusia. Pernah dolim sama orang, ya, pernah mencaci maki orang, ya, caci maki, fitnah sana sini, entek amalmu. Terus apa sing digawa? Entek amale meneh hasud, iri dengki sama saudaranya sesama muslim, ya, caci maki sana sini, ya, entek amalmu, apa sing gak gawa? Itu kalau dia enggak punya, ya, itu kalau dia punya dosa sama manusia. Ya, maka apa yang kita sombongkan? Ya, anggap kita tidak punya dosa sama manusia, ya. Tapi dari ibadah itu, ono sing gak ikhlas, ono sombong, ya, ujub, ya, was, kalau wong sing paling, masya Allah, selain aku, ya, misalnya ngono, ya, aku iki masya Allah, ya, anak ini masya Allah, ya, anak ini, ya. Jadi tidak ada yang seperti anak, ya. Lamis la ana, wala ana, ya. Inama ana, wah. Ha anada, gitu ya. Ono lagune Elif ya. Ha anada ya. Saya adalah saya. Ya. Saya hasil kerja keras saya. Tidak ada yang seperti saya. Saya ini siapa? Saya juga tidak tahu saya ini siapa. Ya, sampai lupa diri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Sedangkan akhirat, ya, kekal. Ya. Jangankan untuk menuju, ya, hitungan semuanya. Jarak seseorang itu nanti dibangkitkan dari kubur sampai hisab yang terakhir itu berapa juta tahun, ya, berapa ribu tahun. Iya, oleh sekarang di dunia, ya, 60 tahun, ya, seseorang melewati dalam berbagai macam kondisi, ya, pakai baju sian, ya, kelambian wae panas ngiyup, wae kudaran ngiyup. Ya, kademen kari gawe jaket, panasen kari ngiyup. Tapi nanti di akhirat tergantung amal kita. Ya, gak kelamben babar belas. Ya, gak sandalan, gak sepatuan. Ya, di bawah terik matahari. Ya, ngantri ini gak ngantri 5 jam, 3 jam kok ngantri SIM, ya. Ngantri sembako, ngantri ini ewanan tahun. Maka yang menentukan cepatnya kita nanti itu, ya, bagaimana kita di dunia ini. Ya, lek kepingin hisab endeng, jangan zalim terhadap orang lain. Ya, kan di Quran Al-Hujurat kan ada ya. Biasanya sing diputar ketika saat Jumatan itu lho, Fit. Ya, Fit.
wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud zalimun. Ya udah ya apa? Polanya benda di jembatannya nyetel. Ya, saiki kan coba lihat ya. Tanabazu bil ilo-iloan julukan ya. Sing ngene ngelokno iki, sing ngene ngelokno iki. Dijuluki ini, fitnah sana sini. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman ya. Perbuatan fasik sing paling jelek. Ya. Perbuatan fasik sing paling wis fasik ya. Perbuatan fasik itu tak jelek. Tapi itu bi'sal ismu. Ya. Kenapa kok disebut bi'sal ismu? Dosa sing paling jelek, paling merugi. Kalau dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita nyesel tobat temenan terus disambung dengan amal soleh, amal baik, insya Allah dia ngampura sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa kita dolim sama orang lain, gilauno orang, kamu harus minta halal dari ridhonya dari orang tersebut. Ya, kalau orang itu nggak tahu, kamu urusan, ya tanggungan itu sampai neng alam kubur. Ya, iya lek sing dilokno wong siji, sing dilokno kuah bae. Ya, sing dilokno fokus ibadah, ya. Nyenengno umat Kanjeng Nabi, ya. Zikir ngajar sana sini sing dilokno. Tambah mumpul dosane kalau ya makanya kalau kita sedang itu gak usah melok-melok sudah. Ya. Apalagi di dunia medsosia ya. Dunia medsosia ya. Kena keyboard warrior iki lho ya. Ya biarkan sudah, gak usah ditanggapi yang seperti itu ya, cek nanggung dosanya dewi sudah ya, insya Allah semua akan selesai ya boleh lalat meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum angel soalis ya cocokin nang mambu sing badet ya, sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum. Ya, lek jarene Alwi kok cara perebutan ke orang Depok aroma. Ya, mencium bau sing harumnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita membaca ya manaqib orang-orang soleh, dengan kita membaca kitab orang-orang soleh ya, Allah jadikan hati kita bersih ya. Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga semua anggota badan kita ya, tidak terjerumus di dalam fitnah di akhir zaman ini. Sudah kita ikuti ulama kita ikuti guru-guru kita ya. Lek di dibak apa lek di dibak hum amanul ardi faddaki ya, mereka inilah ya yang membawa kedamaian keamanan di dunia. Faddakiri pegang ngono terus ya, kita tidak ketemu langsung sama mereka, kita ketemu dengan muridnya sambung sampai muridnya ketemu dengan kita ya. Wis melok Imam Syafi'i wis ya, cinta dengan orang soleh walaupun kita bukan termasuk golongan orang soleh ya. Bosone Alwi gandolan sarunge wong soleh ya, aja ditarik tapi wi ya, gandolan tok ae ora usah ditarik buka aurat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana fi masjidina dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati allati kunta biha ridha wa la fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'alim wa kama adamta fala tusbih rabbil alamin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار عزيز غفار رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.